Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Sanur Faris Susmana, mahasiswa BINUS jurusan Teknik Industri. Saat ini saya akan mewawancarai narasumber mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari mana, namanya siapa, latar belakang pendidikannya apa, dan sekarang ada kesibukan apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fani Bunga Usmana, bisa dipanggil Bunga. Saat ini sedang menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kebetulan juga sedang menjalankan semester 7 yang kegiatannya itu full praktik kegiatan mengajar atau PKM di sekolah-sekolah. Kebetulan saya dapatnya itu di SMAN 112 Jakarta Barat. Baik, mungkin pertanyaannya ini akan lebih relate ya dengan Kak Bunga apabila ini berkaitan dengan pendidikan. Mungkin kita lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama, yaitu kira-kira bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini, apakah sudah merata gitu? Silakan. Yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan gitu ya. Menurut saya saat ini khususnya di Jakarta, mungkin ya Jakarta belum begitu merata ya untuk pendidikan atau kualitas pendidikan gitu. Karena saya pernah ini ya menjalankan observasi gitu di SMP dan SMK di Jakarta Timur dan juga di beberapa SMA lainnya gitu. Dan jika saya bandingkan gitu ya dengan tempat PTN saat ini yang ada di Jakarta Barat, sementara saya kebanyakan observasi di sekolah-sekolah di Jakarta Timur waktu sebelum semester 7, itu memang ada beberapa perbedaan seperti fasilitas yang lebih bagus misalkan di SMA dibandingkan di SMP pun. Fasilitas di sekolah Jakarta Timur yang pernah saya observasi dan di tempat PTN saya saat ini itu terlihat perbedaannya gitu ya, dari kebersihannya, terus dari sarana prasarananya. Misalkan di sekolah saya ada perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas bangku atau kursi dan komputer gitu ya, tapi di SMP di Jakarta Timur belum ada itu, belum ada komputer dan bangku-bangku. Jadi dari sarana prasarana aja menurut saya belum merata. Oh baik, ini mungkin menarik ya. Jadi di Jakarta yang notabene itu ibu kota saja, itu pendidikan itu belum merata. Mungkin apabila itu ada di daerah-daerah terluar atau di daerah-daerah yang terpencil gitu, itu akan lebih terlihat lagi perbedaan kemerataan dari kualitas pendidikan di Indonesia ini. Baik, selanjutnya kira-kira dari tadi kita bicarakan tentang fasilitas seperti itu ya. Kira-kira lebih utama mana dari kelengkapan fasilitas atau dari kualitas pengajarnya? Keduanya antara kualitas pengajar dan fasilitas pendidikan itu memiliki keterlibatan gitu ya. Jika kualitas pengajar yang baik pasti akan bisa mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada gitu, sarana prasarana yang ada dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar memperhatikan keberlangsungan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Pun fasilitas dan sarana prasarana yang memadai juga akan membantu guru-guru gitu ya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sendiri gitu di kelas. Tapi jika memang diminta untuk memilih gitu ya di antara keduanya, mana yang lebih penting, menurut saya mungkin lebih ke kualitas pengajar, karena jika memang pengajar itu memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kapasitasnya gitu ya, pengajar tersebut juga bisa memaksimalkan sarana prasarana yang ada walaupun memang terbatas gitu ya. Jadi mungkin bisa dengan sarana prasarana yang terbatas bisa memaksimalkannya dengan penggunaan metode yang lebih bervariatif gitu ya, yang membuat siswa itu bisa lebih interaktif di dalam kelas, bisa lebih terlibat aktif di dalam kelas, dalam berpendapat, dalam mencerna pembelajaran. Oh ya baik, berarti dari sisi pengajarnya itu kualitasnya harus lebih diutamakan. Jadi dari sisi pengajar bila dia mempunyai kualitas yang baik gitu, pengetahuan yang baik, dia bisa memanfaatkan fasilitas apapun yang ada di sekolahnya untuk memaksimalkan pembelajarannya. Ini kita lihat dari sisi opini masyarakat ya kan, kalau di masyarakat itu setelah jenjang SMP ada dilanjutkan ke SMA atau SMK. Jika dia ingin masuk kerja mungkin biasanya langsung ke SMK gitu ya. Tapi kira-kira dari Kak Bunga sendiri lebih baik mana apabila kita lanjut ke kuliah atau kita langsung kerja? Jika diminta untuk memilih ya, lebih baik bekerja langsung ataupun kuliah, melanjutkan kuliah,
itu balik dari ke kondisi ekonomi keluarganya gitu ya, orang tersebut gimana kondisi ekonominya, apakah mempunyai dana yang cukup untuk melanjutkan kuliah atau justru sebaliknya gitu ya, membutuhkan dana sehingga diperlukan untuk kerja langsung dibandingkan melanjutkan kuliah. Tetapi jika memang dana yang dimiliki oleh orang tersebut gitu ya ada, ataupun mungkin dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah ataupun pemerintah, itu memang lebih ini pendapat saya ya, lebih disarankan untuk melanjutkan kuliah, karena di perkuliahan nantinya memang pastinya kita akan mendapatkan ini ya, mendapatkan pengembangan hard skill sesuai bidang kita melalui mata kuliah yang memang ditujukan untuk bidang atau jurusan yang kita pilih. Tapi di perkuliahan kita juga bisa mengembangkan soft skill kita dengan mungkin organisasi-organisasi di luar akademik gitu ya. Jadi di organisasi nanti kita bisa mengembangkan soft skill seperti mungkin kerjasama tim atau meningkatkan komunikasi kita ataupun public speaking gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan dan kita dapatkan di perkuliahan. Tetapi jika memang di keluarga tersebut memiliki keterbatasan ekonomi yang mungkin itu bisa jadi pertimbangan gitu ya untuk melanjutkan langsung bekerja agar bisa untuk membiayai kehidupannya. Tetapi jika untuk beberapa orang mungkin bisa misalkan untuk lanjut bekerja dulu, setelah mendapatkan dana silakan menabung, lalu setelah ada tabungan yang cukup lalu melanjutkan perkuliahan lagi gitu. Jadi memang disarankan untuk melanjutkan perkuliahan. Oh, berarti untuk lebih disarankan itu melanjutkan ke perkuliahan. Baik, selanjutnya itu dari sisi Indonesia ini kan kita ada beberapa perubahan kurikulum ya. Jadi menurut tabungan itu perubahan kurikulum itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, dan juga dari perubahan kurikulum itu kira-kira siapa orang yang paling bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia gitu, bisa memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Perubahan kurikulum pastinya ya mempengaruhi kegiatan pembelajaran ataupun kualitas pendidikan di Indonesia, karena memang adanya perubahan kurikulum kan pasti disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ataupun stakeholder di dalamnya gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, memperhatikan kondisi situasi sekolah gitu ya, apakah adanya perubahan kurikulum juga kondisi sekolah sudah disiapkan gitu ya sebaik mungkin, apakah perubahan kurikulum nantinya bisa dijalankan sebaik mungkin sesuai dengan kualitas pengajaran yang ada, sesuai dengan sarana prasarana yang ada. Jadi memang perubahan kurikulum itu perlu juga disesuaikan dengan kesiapan stakeholder ataupun kondisi-kondisi di sekolahnya gitu ya. Terus yang paling berpengaruh untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia menurut saya ya stakeholder dari lingkup pendidikan itu sendiri. Kalau dalam lingkup kecil mungkin dalam satu sekolah gitu ya, yang berpengaruh itu seperti kepala sekolah, wakil, dan para guru dan staf-staf yang ada di sekolah. Juga selain itu pihak-pihak sekolah itu tetap butuh bantuan dari orang tua ataupun peserta didik yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi orang tua tuh bisa untuk mendukung anaknya gitu ya di sekolah agar lebih maksimal, agar lebih mungkin bersemangat di sekolah. Dan juga pun pihak-pihak sekolah gitu ya, stakeholder di sekolah juga bisa menyiapkan ruang bagi para peserta didik untuk menjalankan kegiatan pembelajaran yang maksimal, yang optimal. Oh ya, baik. Terakhir, menurut Kak Bunga, gimana caranya biar pendidikan Indonesia itu bisa lebih maju dari sekarang? Kalau menurut saya mungkin memaksimalkan kualitas dari pengajar tersebut gitu ya, melalui pelatihan atau mungkin bisa mengikuti sertifikasi guru gitu ya, yang sekarang di beberapa waktu dibuka gitu ya pendaftarannya. Jadi dari pelatihan soft skill yang bisa diadakan mungkin ya oleh pihak sekolah ataupun pihak luar sekolah gitu. Jadi silakan para guru bisa untuk mengikuti pelatihan yang ada ya untuk mengembangkan diri mereka. Oh ya, baik. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Bunga untuk jawabannya. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.